Selamat pagi anak-anak. Ayo kita akan belajar mengenai manfaat energi di halaman 69. Nah, coba perhatikan gambar tersebut. Di sekitar rumah banyak sumber energi listrik yang dimanfaatkan oleh kita. Namun kita harus hati-hati dengan sumber listrik tersebut karena sangat berbahaya. Nah, coba perhatikan gambar ini. Di sini ada yang sedang berenang dan akan menyalakan atau mematikan radio. Hal itu sangat berbahaya karena saat kita berenang masih ada air di tangan kita. Masih basah sehingga apabila kita menggunakan elektronik atau radio di sini ya. Nah, itu akan menimbulkan sengatan listrik. Ini sangat berbahaya. Nah, di sini juga ada yang memanjat gardu listrik. Ini juga sangat berbahaya karena gardu listrik tegangannya sangat tinggi ya nak, jadi kita bisa tersengat. Di sini juga ada yang sedang bermain layangan. Nah, bermain layangan yang menyangkut kabel listrik ini juga sangat berbahaya karena kita akan tersengat. Di sini juga ada yang sedang memotong pohon dan pohon itu dekat sekali dengan kabel listrik ya. Jadi itu juga sangat berbahaya. Oke, anak-anak, gambar-gambar ini merupakan hal yang tidak boleh kita lakukan ya, karena akan membahayakan nyawa kita. Listrik dan air itu sangat berbahaya karena jika listrik terkena air, dia akan segera menyambar. Nah, tugas kalian nanti, coba tulislah barang-barang yang menggunakan listrik di setiap ruangan ini, lalu tuliskan apa yang harus kamu lakukan saat menggunakan barang tersebut. Misalnya, di kamar mandi. Barang yang menggunakan listrik yang berada di kamar mandi yaitu lampu. Apa yang harus kamu lakukan saat menggunakan barang tersebut? Nah, yang harus kita lakukan yaitu saat kita mematikan atau menyalakan lampu di kamar mandi, kita harus memastikan bahwa tangan kita kering atau tidak basah agar kita tidak tersengat listrik. Dan juga kita harus mematikan lampu apabila kita sudah selesai menggunakan kamar mandi. Tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air? Karena itu tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu petir juga mengandung listrik? Nah, segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Nah, anak-anak, coba cara menghindari bahaya listrik tadi apa saja? Ya, kita bisa menggunakan pakaian khusus ya. Kita dapat melihat dari bacaan ini yaitu kita bisa menggunakan pakaian khusus. Lalu ya, kita harus berhati-hati terhadap kabel listrik. Setelah itu, apabila kita sedang bermain layang-layang, kita bermain di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Lalu apalagi? Nah, jika kita membutuhkan peralatan listrik, kita juga bisa membantu atau minta bantuan oleh orang dewasa ya. Dan juga yang paling penting nih, jauhilah barang-barang elektronik dari air gitu. Dan yang terakhir, kita harus masuk ke dalam ruangan apabila mulai terdengar petir. Selanjutnya kita akan belajar mengenai poster. Coba perhatikan poster ini, Nak. Ya, poster ini mengenai hemat air. Nah, di sini ada gambarnya, gambar yang menunjukkan ya, memanfaatkan air secara optimal. Pastikan keran sudah tertutup setelah digunakan. Nah, ini gambar ini sangat menarik dan sesuai dengan kata-kata yang ada di sini ya.
Lalu ada lagi lebih hemat air ya. Di sini gambarnya. Gunakan mesin cuci saat pakaian kotor telah cukup banyak. Jadi kalau sudah banyak baru kita masukkan ke mesin cuci, jangan sedikit-sedikit karena itu akan boros air dan juga boros listrik. Nah, di sini juga ada jika cucian banyak, pakai saja 3 ember, yang satu untuk merendam dan menyabun, yang satu untuk membersihkan dan yang satu untuk membilas. Ya, coba kalian perhatikan poster ini. Lalu tugas yang kedua kalian yaitu kalian boleh membuat poster yang berkaitan dengan hemat energi. Nah, di sini kalian bisa lihat di mind map ini. Di sini ada tentang peralatan kantor, tuh harus ada matikan energi listrik bila tidak digunakan, matikan komputer pada saat tidak digunakan, beli alat elektronik yang berlogo hemat energi. Kalian juga bisa hemat energi dari pemanas, kantin, transportasi, sampah, dan sebagainya. Pokoknya kalian pilih satu hal yang menurutmu paling menarik. Kamu dapat mengamati peta ya, kamu amati peta yang ada di sini, lalu temukan ide, lalu buatlah poster. Posternya dibuat di buku gambar. Ya nak ya? Itulah tugas hari ini.